Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Jangan Terjebak Rasa Fana. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Wala yadda'ya sifatan lillah sifatan lahu. Tidak mengklaim sifat Allah jadi sifat dia. Ilmu itu sifat Allah, jangan diklaim sebagai sifat kita. Kita hanya mendapat tajalliyatnya, ya, dapat manifestasi dan anugerahnya. Nah, kitab ini ad-du'a, ini satu jilid segini aja, segini kok aja gitu ya. Ini kitab luar biasa, judulnya ad-du'a, tapi isinya doa dan zikir. Tapi mohon terbiasa di majelis saya, kalau ngaji hadis mesti sebutin sanad dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Kenapa? Kami punya satu tradisi, baik di thariqah ataupun di dalam ilmu hadis, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Disebut nama orang soleh itu akan mengundang rahmat turun. Rahmat apa yang paling penting? Saya kalau baca sanad, sombong saya hilang. Ya, saya kalau nyebutin sanad, nanti hilanglah Ar-Razi yang tadinya sombong itu hanyut dalam keilmuan gurunya. Gurunya hanyut dalam keilmuan gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut fana'u fi syekh muqaddamun fi fana'ir rasul. Fana'u fi rasul muqaddamun ala fana'in fillah. Orang sebelum fana kepada Allah betul-betul tenggelam, karam hatinya, fana, lenyap jiwanya, wujudnya, sehingga tiada lagi dia merasa terhadap wujud Allah. Dia harus mulai dulu dari fana kepada Nabi SAW. Tapi fana kepada Rasul tidak mungkin kecuali fana melalui guru. Nah, maka fana fi syekh babun min abwabil ma'arif. Mencintai guru, berkorban untuk guru, itu awal belajar berkorban untuk Rasulullah SAW. Baru bisa berkorban kepada Allah SWT. Ya, kita nggak bakal suruh antum kayak Abu Bakar berkorban untuk Nabi. Abu Bakar bawa semua asetnya kepada Rasul SAW. Nggak bakal, ya, kecuali antum mau ngasih. Itu pun guru nggak minat kok. Ya. Guru itu udah cintanya sama Allah, dia nggak minat sama duit. Tapi dia kalaupun ambil duit pasti ada manfaatnya, dibagi-bagi pasti. Seperti Rasulullah karihil mursalah. Rasulullah itu nerima, tapi dia kan nggak minta. Minta nggak Rasulullah kepada Abu Bakar? Enggak, Abu Bakar bawa duitnya, bawa asetnya semua. Habis itu Nabi apain? Nabi bagi-bagi. Istrinya seharusnya dapat fasilitas ratu, enggak. Fasilitas istri biasa. Ya, nggak mewah istri-istri Rasulullah, tapi cukup. Rumahnya ada, kendaraannya ada, pembantunya ada. Ya, itulah cara Rasulullah berpoligami ya. Nggak nyambung ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi fana fi syekh. Jadi fana itu babnya cuma satu, teman-teman, cinta. Jadi sejauh kita mengkaji tasawuf, kalau orang ngomong fana bakok, sering dengar, maka langsung hubungkan fana mahabbah, selesai. Tapi mungkinkah mahabbah tanpa kenal? Mahabbah itu cinta. Mungkinkah bisa cinta kalau nggak kenal? Ya, jadi kenapa ada murid kemudian berpaling dari gurunya? Saya belum lama ini, ya, beberapa hari yang lalu berkunjung kepada keluarga seorang mursyid di Jakarta, dan dia cerita mengenai seorang murid dari beliau itu juga kemudian menentang beliau. Cuma karena persoalan sanad. Menurut dia, sanad gurunya ini nggak sahih. Nah, kalau sanadnya nggak sahih, ente kan punya kolbu. Cek dengan kolbu, istafti kolbak. Nggak sahih, wajar. Gurunya bukan ahli sanad. Kalau sanad, nanya sama kita lah yang ngaji hadis ya. Ya, Bu ya. Nanya ke beliau-beliau ini, ya Yunal tuh, jago sanad tuh. Ya, tapi kami punya adab juga. Sanad itu ada sanad fisik, ada sanad akal, ada sanad ruh. Ruh langsung ke Rasulullah.
Kalau akal, ente bisa belajar di mana aja. Kalau fisik, kita dengerin. Nah, sanad ahli hadis itu sanad hissiyah. Sanad apa? Hissiyah itu empirik. Dengar, lihat. Dengar, dua aja. Dengar, melihat. Ya, ada nggak ahli hadis kemudian pakai mimpi? Disebut sanad al-manamiyah. Ya. Kalau ketemu nanti di kitab-kitab tasawuf ada hadis-hadis yang muskil itu yang bermasalah. Dia sebut kalamullah, padahal bukan. Dicari di semua kitab hadis nggak ada. Contoh, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Ngeceknya nggak begitu, ya. Secara empirik orang nggak dengar dari Rasulullah. Yang berkalam begitu Yahya bin Mu'adz ar-Razi lagi kan. Tapi para imam kita yang ahli rohani Nabi masih hidup nggak? Beneran? Serius? Antum hakul yakin nggak? Jadi bisa disapa nggak malam ini? Bisa. Bisa hadir nggak dia dalam rohani antum? Bisa. Secara fisik tidak. Secara rohani beliau hadir. Maka ada satu kitab risalah ditulis oleh ulama kita. Anna Rasulullah SAW hadirun fi kulli makan. Ada kitabnya. Ternyata dia menjelaskan satu ma'rifat yang diturunkan Imam Syazili. Salawat Nur Zati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur az-zati wa sirri sari fi jami'il asma'i was sifat. Ya Allah, limpahkan salam keberkahan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan nur dari semua zat atau nur dari zat yang mengalir cahayanya di semua nama dan sifat. Nah, antum ini kan punya nama dan sifat, wujud maksudnya. Di semua wujud mengalir nur itu. Ini wujud nggak nih? Ini wujud. Ada pancaran nur Rasulullah SAW di semua. Itu sebabnya Imam Al-Mursi mengatakan, saya tidak pernah luput daripada melihat Nabi Muhammad SAW. Itulah yang saya terima dari mursyid Syaziliyah saya. Namanya Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Jadi kalau ada yang menuduh saya nggak punya sanad Syaziliyah, sorry. Punya kita, alhamdulillah ya. Punya lebih dari satu malah saya. Cuma ijazahnya kafah kamilah yang ini Syekh Abdul Rabb An-Nazari. Ya. Tapi saya nggak akan ngaku juga jadi mursyid. Mursyid itu nggak usah ngaku, ijazah aja jadi. Ya, nggak usah ngaku kita untuk apa ngaku jadi mursyid? Kalau di sisi Allah nggak ada. Ya, mau ente pajang 10, 100 ijazah, tapi kalau di sisi Allah nggak dipampang namanya untuk apa? Ya. Dan ana attahim nafsi kulla lail kulla yawm bi anni munafiqun. Ya, saya tiap hari tiap malam nuduh diri saya munafik. Boro-boro saya ngaku jadi wali Allah. Ya. Boro-boro saya ngaku jadi mursyid terhebat tuh mungkin ya. Dijazain mursyid, iya, tapi ngaku mursyid nggak sempet ya.